Ini adalah saudara-saudara Tiang Suetian. Saya biasanya menyebut saudara kandungku sebagai pemiliknya. Tuan Lembah Darah, ini adalah kakak laki-laki Tielisan. Ini saudara laki-laki Yurun Tianyu. Kamu juga baru saja melihatnya, semuanya ahli. Angin seribu salju terlihat seperti istri yang baik, hormat yang bermartabat. Tetapi Sui Citian dan yang lainnya bercanda lagi dan lagi. TSK. Saudara Qin, hal ini harus menyebar. Saya tidak tahu berapa banyak 1000 wanita emas di dunia perang utara menangis dan mematahkan usus mereka. Pada akhirnya, Qin Yichan dapat mempercayai saudara laki-laki yang membawa kembali 10.000 benua keluarga tanpa protes apapun. Namun, pemandangan ini jatuh ke mata Mo Yue dan membuatnya sangat cemburu. Orang yang berdiri di sebelah angin asli 1000 sue seharusnya dia. Dia benci Qin Yichan. Bahkan Feng Yuan merasa sangat benci. Jika mereka tidak diblokir oleh Feng Yuan di masa lalu, apa yang akan terjadi hari ini? Tanda seru. Saat berbicara, saya melihat Lei Yunyu berjalan ke arah Lei Qijin. Qin adik laki-laki, Patua, bisakah aku masih memanggilmu seperti ini? Qin Yichan berbalik dan melihat murid-muridnya gemetar saat melihat situasi tragis Lei Qijin dan Wu Xiao. Dia bisa melihat dari luka dua orang, yaitu mengambil nyawa dan melindungi kota Dewa Guntur. Lei Lao, kamu sudah keluar. Bukankah anak itu dan kamu adalah teman tahun yang terlupakan? Ya, teman tahun yang terlupakan. Pada saat yang sama ketika Lei Qijin menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, matanya penuh dengan kesedihan. Bayangkan tahun itu, anak itu tidak punya tempat untuk lari setelah diburu oleh 10.000 klan. Lihatlah hari ini, Qin adik laki-laki, Patua naik turun atas nama keluarga monster petir. Terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda. Saat berbicara, Lei Qijin ingin menekuk lututnya, dan Qin Yichan bergegas membantu ketika dia melihat ini. Lei Lao, benar-benar tidak bisa. Seharusnya anak kecil terima kasih. Jika kamu tidak ditakdirkan untuk menjaga kota, ras manusia saya takut sulit untuk menghindari kesengsaraan ini. Bahkan Li Yuanba dan pembangkit tenaga klan lainnya datang untuk mengatakan dengan tulus. Terima kasih, generasi lansia. Kali ini, meskipun kelihatannya mengat terbang ke dalam nyala api, mereka tidak takut padamu di depan orangmu. Gas keras ini cukup untuk mengagumi mereka. Namun, langkah Lei Qijin telah menarik perhatian pusat kekuatan seperti patriark dari semua iblis. Dan pada saat ini setiap orang maju dan membungkuk bersama untuk hadiah besar. Tuan Qin, jangan katakan apapun. Kali ini suku kami bisa bertahan. Kami semua akan bergantung padamu. Hidupku diselamatkan oleh Tuan Qin. Anda harus dipuja oleh keluarga kalajengking perak saya. Tuan Qin, tolong tunggu saya. Bahkan King Yi datang dan mengepalkan tangan dengan sungguh-sungguh. Saudara Qin, saya berterima kasih atas patriark muda klan Azure Sable. Terima kasih. Dengan begitu banyak orang, bahkan Qin Yichan tidak dapat membantu bahkan 3 kepala 6 lengan. Terutama melihat rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Dia ingin berterima kasih kepada semua orang. Qin Yichan melihat di matanya, menggigit bibirnya, dan membungkuk ke bawah. Memadatkan, kamu patriark dan saudara dari Liga Iblis. Kami akan bekerja sama dalam pertempuran ini. Di masa depan, saya akan membalap ras manusia dengan Anda persahabatan. Meski kekuatannya tidak lagi sebanding, Qin Yichan tetaplah Qin Yichan. Dia tidak ingin mengubah kekuatan untuk membuat perasaan tulus yang asli menjadi hidup. Setelah hening lama, saya melihat Qin Yichan membantu Lei Qijin. Lei, beritahu saya, siapa yang membuat Anda seperti ini? Mata Lei Qijin membeku, dan dia tiba-tiba melirik ke tempat Mo dan yang lainnya berdiri. Hati Mo Ling bergetar, dan Mo Yue tidak bisa sembuh. Aku tahu bahwa aku harus menembak bajingan tua ini sampai mati. Namun, setelah terkejut, cahaya di sudut mata Mo Yue terlihat sekilas. Dan dia tiba-tiba bersorak. Tuan, Qin Yichan ada di sini. Dia sudah memperhatikan bahwa banyak pita yang datang dari langit tidak dipimpin oleh Tuan Muda Jierong. Segera setelah ucapan ini keluar, Silikai dan kaisar lainnya juga datang ke roh. Memandang kemuliaan Jierong, seolah-olah sedotan terakhir seumur hidup. Meskipun Li Yong dan rombongannya terbunuh di depan Qin Yichan, Tuan Muda Jierong adalah pemimpin mereka. Kekuatannya tidak boleh sederhana. Selain itu, sekarang mereka tidak punya pilihan selain mengagumi Jierong. Mo Yue sangat ingin terbang ke Jierong, tetapi dia masih takut begitu dia pindah. Qin Yichan akan bunuh diri terlebih dahulu, dan hanya berteriak, Tuan, orang ini, bunuh orang kepercayaanmu. Menurutnya, hanya Tuan Muda Jierong yang bisa mengambil gambar, dan pada akhirnya tetap dia yang tertawa. Namun, pandangan ini jatuh ke mata Qin Yichan, tetapi mereka sangat konyol seolah-olah mereka adalah badut. Angin seribu salju juga cukup dingin dan bahkan sentuhan kemarahan. Ini adalah orang yang hampir membunuh kakak laki-laki Yichan. Wajah Feng Yuan juga jelek. Diam-diam mengira dia benar-benar buta pada awalnya. Jadi dia sangat tidak layak mengangkat sepatu untuk Qin Yichan. Bahkan jika semua faktor kekuatan dikesampingkan, Qin Yichan tidak pernah menyerah atau menjadi kaki anjing ketika dia merasa malu.
Apakah akhirnya di sini? Sui Tian dan yang lainnya juga terlihat dingin. Jie Rong. Dengarkan namanya. Itu pasti orang Jie. Qin Yichen menatap ke langit. Melihat ke langit. Dan sebagai kesempurnaan alam, dia secara alami dapat melihat yang pertama. Dua orang saling menatap dalam diam. Hanya wajah Jie Rong, dari awal kegilaan yang merajalela, menjadi semakin jelek. Li Yong, apakah mereka semua sudah mati? Tanda seru. Tanda seru. Ketika dia mengetahui berita itu segera, dia bergegas ke sana, dan dia cukup cepat. Tapi siapapun yang memikirkannya, rakyatnya sendiri malah terbunuh. Terutama ketika saya mendengar tangisan Mo Yue, Jie Rong dapat digambarkan sebagai gigi kertakan untuk sementara waktu. Saya tidak sabar untuk membelahnya hidup-hidup. Tuan muda ini tidak buta. Apa yang kamu katakan? Dan apa yang dikatakan anak laki-laki itu adalah bahwa orangnya sendiri dibunuh oleh Qin Yichen. Ini membuat sosok Jie Rong gemetar. Dan ketika dia melihat tatapan tajam seperti harimau yang mengawasi mangsanya pada Tie Lisan dan yang lainnya, dia merasa sangat ketakutan. Tahukah Anda, kekuatan Tie Lisan dan yang lainnya bukanlah pajangan, setidaknya tidak kehilangan pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama. Meskipun Jie Rong sendiri adalah kesempurnaan alam surga, dia dapat memerintah Li Yong dan yang lainnya. Alasannya lebih karena afiliasi suku Jie. Sungguh, dia tidak lebih kuat dari Li Yong. Setidaknya, Qin Yichen dan yang lainnya dapat membunuh Li Yong dan yang lainnya. Dan dia tidak akan pernah bisa membunuh yang pertama pada gilirannya. Memikirkan hal ini, Jie Rong ketakutan. Sebelum dia datang, dia tidak mengharapkan hasil itu. Qin Yichen kembali itu saja, dan juga membawa sekelompok orang yang galak. Kekuatan orang-orang kunci itu sendiri tidak lemah. Jie Rong datang ke benua 10.000 keluarga ingin memanfaatkan pertunjukan. Tetapi premisnya adalah bahwa 10.000 keluarga tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang memungkinkannya untuk menghadapi. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri? Setelah itu, setelah murung dan tidak pasti, Jie Rong melambai dan berkata, mundur. Sebelum kata-kata itu jatuh, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju langit. Yang mulia juga segera mengikuti. Nyatanya, mereka sangat takut Jie Rong bersemangat untuk membalaskan dendam Li Yong. Mereka tidak bisa melawan Qin Yichen dan yang lainnya, mereka hanya merasa sangat beruntung.